Hai teman-teman HRMA Jogja, saya sarankan kamu tonton habis video ini sebelum kamu mencoba melamar kerja di perusahaan. Saya Reza Sertiana, and you watching HRD, jadi YouTuber. Pada video kali ini saya akan sharing apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum kita melamar kerja di sebuah perusahaan. Setidaknya HRD bisa memanggil kita dengan cepat dan kita bisa diterima kerja. Yang pertama, tahu proses rekrutmen. Kenapa kita harus tahu proses rekrutmen? Ya sama aja kalau kayak kita berperang ya. Kita harus punya strategi untuk melawan musuh kita. Dan kita mesti tahu medan apa aja yang harus kita lewati. Nah, jadi sama aja untuk persiapannya kita harus tahu proses alur rekrutmen dari HRD itu seperti apa. Nah, ini saya kasih mungkin salah satu alur contoh ya yang saya punya ya. Tapi hampir kebanyakan mostly semua HRD sama kok alurnya seperti ini. Nah, ini dia proses alur rekrutmen itu seperti ini. Nah, nanti saya mungkin akan jelasin lebih detail lagi di video saya selanjutnya, tapi saya mau memberitahu yang kita fokus pada poin yang di atas ini ya, yaitu analisa jabatan. Karena nanti untuk poin selanjutnya saya akan lebih menjelaskan mengenai analisa jabatan. Yang kedua, kualifikasi lowongan kerja harus sama dengan kualifikasi diri kita. Seperti yang saya mention di poin pertama bahwa HRD pasti akan menganalisa jabatan yang menghasilkan sebuah kualifikasi atau kriteria di sebuah posisi. Jadi, teman-teman harus cek dulu kualifikasi yang kita punya apakah sesuai dengan kriteria yang mereka cari. Misalnya, salah satu contohnya HRD membuka lowongan kerja untuk administrasi. Mereka mencari dengan kriterianya seperti wanita, umurnya 30 tahun, harus lulusan dari accounting, mungkin manajemen akuntansi dan lain hal. Nah, kita cek kembali apakah kualifikasi kita sama dengan yang mereka cari atau mereka butuhkan gitu. Kalau misalnya kita nggak sesuai dengan kualifikasi yang mereka butuhkan, ya hasilnya wasting time. Kita mencoba melamar kerja sana sini pasti nggak akan dilihat sama HRD ya. Jadi mereka pasti akan mencari yang paling mendekati dengan kriteria yang mereka butuhkan. Kita lebih baik cari mungkin di internet, di Google dan lain hal kualifikasi atau kriteria sebuah posisi, banyak kok. Atau teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi saya, silakan dibuka. Saya siapkan untuk kualifikasi beberapa posisi yang ada di perhotelan. Yang ketiga, teman-teman harus punya CV yang jelas terbaca. CV yang baik bukan dilihat dari mungkin colorful, warna-warni, terus dengan banyak atribut-atributnya ya. Jadi CV yang baik itu adalah CV yang gampang terbaca dan bisa menonjolkan kualifikasi atau kemampuan kualitas diri yang kita punya. Tolong bedakan antara CV dengan portofolio. Karena kalau CV adalah tadi kualitas diri, tapi kalau portofolio adalah hasil dari mungkin desain kita, hasil dari kerja kita dan lain hal. Hai teman-teman HRMA Jogja, ini saya kasih salah satu contoh CV yang saya pikir sih jelas dan bisa terbaca. Ada beberapa kriteria yang teman-teman harus ketahui terkait dengan CV yang baik. Ini yang pertama adalah, ini saya kasih lihat ya, ada nama pastinya ya, dan ada kontak dari alamat, mungkin alamat email, terus nomor handphone dan LinkedIn dan lain-lain hal gitu. Kenapa saya bikin di pojok kiri ya? Biasanya kan kita di Indonesia itu selalu membaca sebelah kiri ke kanan. Jadi pastikan untuk hal yang paling penting itu harus di sebelah kiri dulu, baru ke kanan, kiri ke kanan ya. Setelah itu ada foto diri yang saya pikir sih kenapa saya pilih foto ini, yang paling penting adalah kalau di dunia perhotelan itu foto yang baik itu adalah formal dan friendly atau ramah ya. Selanjutnya adalah cantumkan experience atau pengalaman kerja Anda. Kalau misalnya teman-teman Pak saya belum kerja gitu ya, oke nggak apa-apa. Kalau belum kerja mungkin dulu pernah on job training ataupun casual, ataupun pernah ada pengalaman magang lainnya, silahkan diisi ya, jangan sampai kosong. Kenapa? Karena HRD pasti akan melihat untuk experience terlebih dahulu ya. Oke, untuk experience silakan Anda tulis posisinya, nama hotelnya apa,
Setelah itu periodenya kapan dan di mana hotel tersebut, teman-teman bisa lampirkan atau cantumkan mungkin job desk kecil-kecilan ya, ataupun mungkin apa sih responsibility-nya, tanggung jawab dari posisi tersebut. Untuk experience, silakan teman-teman isi atau menulis posisi yang terkini ya, atau yang terbaru, lalu diikuti selanjutnya ke bawah yang terakhir, posisi yang terakhir ya. Setelah itu teman-teman bisa mungkin buat lagi ada statusnya, ada edukasi, atau mungkin strengths-nya, atau kekuatan teman-teman, language-nya mungkin, terus seminar atau kursus-kursus yang pernah diikuti, ada referensi. Pastikan cantumkan mungkin siapa aja yang menurut teman-teman bisa memberikan referensi baik buat teman-teman sekalian. Setelah itu, pencapaian terbaik dari teman-teman selama bekerja mungkin, kalau yang belum pernah bekerja bisa dari kampusnya atau sekolahnya pernah mendapatkan penghargaan. Kurikulum vitae itu menonjolkan kualitas diri. CV ini bisa menjual, bukan menjual dalam arti negatif ya, menjual diri kita dengan baik dan kualitas diri kita bahwa kita mampu untuk bisa masuk di sebuah perusahaan tersebut dengan posisi yang diinginkan. Selain itu, bahasa juga sangat penting ya, kalau misalnya Anda mau melamar kerja di dunia perhotelan. Ya, saya sarankan sih menggunakan bahasa Inggris ya. Tamu juga bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri ya. Yang paling penting adalah kalau teman-teman menggunakan bahasa Inggris, Anda harus bisa bertanggung jawab dengan bahasa Inggris tersebut. Tapi kalau menggunakan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, yang penting jelas terbaca. Yang keempat, etika mengirim email dengan baik. Jujur aja nih, pada era zaman milenial saat ini, melamar kerja lewat email itu cara yang paling mudah, aman, hemat biaya, dan nggak perlu waktu lama ya. Jadi saya merekomendasikan untuk melamar kerja menggunakan email. Ini beberapa step yang baik apabila kamu mencoba melamar melalui surat elektronik atau email. Baik teman-teman, ini salah satu contoh pembuatan email dan cara mengirimnya bagaimana ya. Oke, ini saya mau membuat email tersebut menggunakan Gmail atau Google Mail. Step yang pertama harus dilakukan adalah mengisi attach file terlebih dahulu. Kenapa? Takutnya kita lupa sudah mengirim, attachment-nya tertinggal. Itu yang nggak boleh ya. Step yang pertama harus mengisi attachment terlebih dahulu. Setelah itu step yang kedua adalah mengisi kepada siapa kita harus mengirim. Jangan lupa emailnya harus benar ya. Tolong cek baik-baik mungkin di locker dari perusahaan tersebut, ataupun penulisan emailnya itu dengan baik. Step yang ketiga adalah mengisi subjek email atau judul email. Ini salah satu contoh yang saya buat ya. Tapi biasanya ada juga HRD yang menggunakan mungkin kode-kode tertentu atau cara menulis subjek emailnya kadang-kadang suka ada format tertentu lah ya dari perusahaannya. Nah, kalau misalnya nggak ada format khusus dari perusahaan tersebut untuk subjek email, saya kasih standar untuk mengisi subjek email. Yang pertama adalah mungkin kita apply for. Nah, ini posisi dulu. Yang paling penting adalah posisi yang ingin kita tuju. Setelah itu nama hotelnya, dan yang terakhir adalah nama kita. Step yang selanjutnya adalah mengisi isi dari email tersebut. Ini kalau saya sebutnya sih surat pengantar ya, atau surat lamaran ya. Yang paling penting adalah ada kontak number handphone. Kenapa harus disimpan di sini? Karena ini memudahkan HRD kalau misalnya mereka minat dengan CV kita, meskipun dia sudah membuka attachment CV kita, mereka dengan gampang akan segera menghubungi kita. Jangan lupa juga untuk bahasanya dengan formal ya. Bila teman-teman mau mengirim CV atau lamaran ini ke berbagai perusahaan ya, jadi bukan hanya satu perusahaan aja, itu namanya sebutnya blast email. Saya kasih tips aja ya. Jangan masukkan email tersebut pada to, tapi gunakan ini ada sebelah kanan ya, ada bentuk CC dan BCC. CC itu adalah carbon copy, BCC adalah blind carbon copy. Gunakan BCC. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman mengisi alamat email dari berbagai macam HRD di kolom BCC, itu HRD tidak akan mengetahui
bahwa teman-teman itu mengirim alamat email lainnya. Jadi HRD 1 tidak mengetahui bahwa saya mengirim lamar kerja ke tempat HRD atau perusahaan lainnya. Tapi yang paling penting untuk subjeknya tolong jangan dimasukkan untuk nama hotelnya. Yang selanjutnya, tolong pastikan untuk ukuran file CV kita jangan lebih dari 2 MB karena setiap HRD itu punya spesifikasi koneksi internet dan spesifikasi PC yang berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang mungkin jelek ya. Lebih optimal sih sebenarnya ya sekitar antara 200 sampai 400 kilobyte ya. Karena apa? HRD itu nggak terlalu banyak waktu untuk mengecek beribu-ribu email yang masuk. Jadi mereka pasti akan memfilter email itu yang paling mudah juga dibuka oleh HRD dan gampang terbaca. Yang kelima, bersosialisasi. Teman-teman, nggak bisa dipungkiri sekarang teman-teman harus bisa bersosialisasi banyak untuk mendapatkan koneksi dan sebagai referensi kita untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan ataupun sebuah posisi. Tapi walaupun mereka mendapat referensi dari orang dalam, ya HRD juga pasti akan membandingkan antara kualifikasi yang mereka punya dengan kriteria yang diinginkan dengan perusahaan. Ya harus fair ya. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila teman-teman mencari lowongan kerja, silakan buka Instagram HRMA Jogja. Jangan lupa jaga kesehatan. Siap.